Selamat pagi, selamat berjumpa kembali buat siswa-siswi kami kelas 8 dari SMP Swasta Kartini. How are you today adik-adik? Saya rasa adik-adik sekalian itu pasti dalam keadaan sehat. Nah, hari ini masih ingatkan dengan Bapak? Ya, Bapak Nanda Raja Patia Pardosi dalam ilmu pengetahuan sosial. Nah, adik-adik, belajar IPS itu menyenangkan. Kenapa? Karena dengan belajar IPS itu kita dapat mengetahui keadaan sosial dari lingkungan kita sendiri. Sedangkan dengan belajar IPS itu juga kita akan mengetahui keadaan alam dari bangsa maupun keadaan alam dari negara lain. Nah, sebelum kita membahas jauh lebih dalam, adik-adik sekalian itu ada baiknya untuk merilekskan secara pikiran maupun fisik supaya dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan menyenangkan ya adik-adik. Nah, nanti setelah video awal ini ataupun awal video ini, Bapak akan membagikan chicken dance untuk adik-adik sekalian tiru supaya dapat merilekskan secara pikiran maupun fisik sebelum kita membahas materi kita jauh lebih dalam hari ini. Mengasihkan ya adik-adik. Nah, setelah mengikuti video relaxation tadi secara pikiran dan fisik, adik-adik sekalian pasti sudah merasa nyaman. Nah, langsung saja. Adapun materi kita hari ini yaitu mengenai karakteristik negara ASEAN. Nah, adapun karakteristik negara ASEAN yang pertama yang ingin kita bahas adalah karakteristik negara ASEAN Indonesia. Nah, Indonesia itu adalah negara ASEAN yang bernama resmi Indonesia. Ibu kotanya berada di Jakarta. Sedangkan pemerintahannya itu yaitu berbentuk republik. Kepala negara dari Indonesia yaitu presiden. Bahasa utama yang dipakai di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Adapun agama utama secara mayoritas dan diakui oleh negara yaitu agama Islam sekitar 86,7%, agama Kristen Protestan sekitar 7,66%, agama Kristen Katolik 3,13%, agama Hindu 7,7%, agama Konghucu 0,3%, dan Buddha 0,4%. Selanjutnya, mari kita lihat secara seksama adik-adik berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010. Jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia itu kurang lebih 1.128 jiwa. Beberapa contoh suku bangsa mayoritas. Yang pertama adalah Jawa, yang kedua Sasak, yang ketiga Ambon, yang keempat Madura, yang kelima Bugis, yang keenam Sunda, yang ketujuh Batak, yang kedelapan Asmat. Selanjutnya, menurut data tahun 2015, jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu berjumlah 255,7 juta jiwa. Adapun mata uang yang digunakan di Indonesia adalah mata uang rupiah. Untuk hari kemerdekaan tentunya adik-adik sekalian sudah ketahui, yaitu 17 Agustus 1945. Adapun lagu kebangsaannya itu Indonesia Raya. Maskapai penerbangan negara Indonesia yaitu GIA ataupun Garuda Indonesia Airlines. Untuk bendara yang terkenal dari Indonesia itu ada 4, yaitu Soekarno-Hatta di Tangerang maupun di Provinsi Banten, ada Kuala Namu di Medan, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara, ada Ngurah Rai di Provinsi Bali, ada Sultan Hasanuddin di Makassar. Nah, adik-adik sekalian bisa melihat maskapai tersebut
berdasarkan video yang Bapak bagikan ini. Untuk catatan sejarah bangsa Indonesia pernah mengalami beberapa kali penjajahan. Yang pertama Portugis pada tahun 1509 sampai 1595. Yang kedua Spanyol pada tahun 1521 sampai 1592. Yang ketiga Belanda pada tahun 1602 sampai 1942. Yang keempat Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Yang kelima Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Adapun untuk konstitusi RIS pernah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dipakai pada tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua konstitusi RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Yang ketiga Undang-Undang Dasar sementara yang dipakai pada tahun 1950 sampai 1959. Yang keempat kembali ke Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 yang berdasarkan dekret presiden pada tahun 1959. Untuk presiden bangsa Indonesia sendiri, yaitu presiden pertama Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta. Yang kedua Presiden Soeharto pada masa jabatan 1967-1998. Untuk wakilnya kosong. Wakil yang pertama setelah kekosongan wakil tersebut ada dia Hamengkubuwono. Yang kedua Adam Malik. Yang ketiga Umar Wirahadikusuma. Untuk wakil yang ketiga pada masa jabatan Soeharto ada Sudarmono. Yang keempat Tri Sutrisno. Yang kelima B.J. Habibie. Selanjutnya presiden digantikan oleh presiden yang ketiga, yaitu B.J. Habibie. Untuk wakilnya lowong ataupun tidak ada. Setelah B.J. Habibie berlanjut kembali oleh presiden yang keempat, yaitu Abdurrahman Wahid dengan wakilnya Megawati Soekarno Putri. Nah, Megawati Soekarno Putri kemudian menjadi presiden dan wakilnya adalah Hamzahas. Setelah masa jabatan Megawati Soekarno Putri, untuk pergantian presiden yang keenam yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dengan wakil yang pertama adalah Yusuf Kala, wakil yang kedua Budiono. Sedangkan pada masa jabatan presiden yang ketujuh sampai sekarang yaitu Joko Widodo, untuk wakil yang pertama ada dia Yusuf Kala, yang kedua Ma'ruf Amin. Selanjutnya yang tidak kalah menakjubkan dari bangsa kita yaitu bangsa Indonesia. Indonesia itu adik-adik, asal adik-adik ketahui, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki jumlah pulau sebanyak 13.466 pulau. Dan luas daratan bangsa kita sendiri mencapai 1.922.570 km persegi. Bangga ya punya bangsa seperti bangsa Indonesia adik-adik. Nah, kita harus selalu bangga dan merasa semangat mempunyai bangsa yang besar seperti bangsa Indonesia. Secara astronomis, Indonesia itu terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dengan luas daratan maupun lautan mencapai 3.257.483 km persegi. Nah, secara bentang alam, kita itu memiliki dua deretan pegunungan besar yaitu Sirkum Pasifik dan Mediterania. Untuk Sirkum Pasifik sendiri terbentang melalui Sulawesi, Maluku, Irian, dan Halmahera. Sedangkan Sirkum Mediterania meliputi jalur busur dalam yang bersifat vulkanis yaitu Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Solor, Alor, Waiter, Damar, Nila, Sirua, Manuk, Kepulauan Banda, Ambon. Sedangkan untuk jalur busur luar meliputi Pulau Semeleu, Pulau Nias, Pulau Batu, Pulau Mentawai, Pulau Enggano, sampai Kepulauan Laut. Selanjutnya yang kita akan bahas yaitu mengenai keadaan relief ya adik-adik. Sebelum kita membahasnya, apa itu relief? Relief adalah perbedaan yang ada di permukaan bumi antara titik terendah dan titik tertinggi di permukaan bumi. Untuk relief yang pertama, dataran tinggi. Beberapa dataran tinggi yang terkenal di Indonesia adalah dataran tinggi Bandung dan dataran tinggi Magelang. Untuk yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah itu adalah bagian dari permukaan bumi. Kalau dihitung dari permukaan laut itu 0 sampai 200 meter. Adapun contoh dataran rendah yang ada di Indonesia yaitu di Sumatera bagian barat dan Jawa bagian utara. Yang ketiga adalah peneplain. Peneplain adalah daerah yang semula berrelief kasar, namun karena adanya proses perombakan batuan ataupun lapisan di atas permukaan laut
oleh tenaga eksogen yang berlangsung cukup lama sehingga bentang alamnya menjadi relatif datar. Nah, untuk yang kelima, depresi. Depresi adalah bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Bentuk depresi yang memanjang disebut sleng. Contoh depresi yang ada di Indonesia adalah depresi Serayu yang memanjang dari Cilacap, Purwokerto, Wonosobo, dan depresi Lembah. Untuk bagiannya ada palung laut. Palung laut adalah bagian dari permukaan bumi yang terdapat di dasar laut dengan kedalaman lebih dari 5.000 meter. Contoh palung laut di Indonesia, palung laut Mindanao dan Kai. Untuk bagian depresi yang ketiga ada dia lubuk laut. Lubuk laut adalah dasar laut yang berbentuk cekung. Contoh lubuk laut yang ada di Indonesia ada dia lubuk laut Sulu dan Banda. Bagian depresi yang keempat ada dia gunung laut. Gunung laut adalah gunung yang naik dari dasar laut yang tidak sampai naik hingga ke permukaan laut. Contohnya dari gunung laut ini adalah Gunung Anak Krakatau. Bagian depresi yang kelima ada di ambang laut. Ambang laut adalah pegunungan ataupun juga perbukitan yang letaknya berada di dasar laut. Akhirnya selesai juga pembelajaran daring kita hari ini adik-adik. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, Bapak memberikan tugas kepada adik-adik sekalian, yaitu coba lafalkan apa-apa saja yang menjadi bagian dari keadaan alam Indonesia, mulai dari letak dan batas, bentang alam, dataran tinggi, dataran rendah, peneplain dan depresi, serta kirimkan video pelafalan kamu ke WA Bapak maupun ke Facebook Bapak, yaitu Nanda Pardosi. Sekian pembelajaran daring kita hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan semangat belajar dari rumah.